Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan diri di Tawakal. Sama-sama Sari. Ya, dan pemirsa, selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah ada narasumber. Kami panggilnya adalah Ibu Retno. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, Bu Retno apa kabar? Baik, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Nah, Bu Retno, saya dengar katanya sudah 3 kali menikah, tapi 3 kali pula kandas ya dalam Betul. pernikahannya. Boleh diceritakan nggak penyebabnya apa nih dari ketiganya? Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Iya. Terima kasih Mas Farid, juga Pak Ustadz. Awal cerita hidup rumah tangga 6 bulan hamil. Suami saya judi, mabuk, main perempuan. Saya nggak sanggup. Saya akhirnya ingin memutuskan pulang ke rumah orang tua saya. Jadi hamil berapa Hamil bulan? 6 bulan saya Hamil. pulang. Karena tiap hari pulang mabuk, pergi pagi, pulang mabuk, judi. Pusing. Aduh, gua kalah kenapa? Kenapa gua harus kalah? Gua harus yang menang. Pusing. Mas, dari mana kamu, Mas? Jam segini baru pulang, ha? Bukan Jangan-jangan kamu pulang mabok sama judi lagi ya, Mas? Bukan urusan. Atau kamu kalah judi ya? Lo diam deh, ah? Lo diam. Gua mau mabuk ya. Gua mau judi. Itu bukan urusan lo, ah? Yang penting gua happy. Mas, Mas, sadar kamu tuh, Mas. Aku tuh lagi hamil, Mas. Uangnya kan pengen ditabung aja, Mas, buat lahiran. Apa? Apa lo bilang? Lo bilang apa? Ditabung. Tabung. Hah? Emang gua anak kecil. Lu nyuruh gua nabung, ah? Hah? Gua ini kepala keluarga di sini. Hah? Gua kepala keluarga di sini. Gua yang ngatur semuanya. Hah? Mas, sampai kapan sih Mas gini terus, Mas? Mas, kamu seorang bapak sekarang. Mas tanggung jawab dong, Mas, di laki-laki itu. Oh iya. Mas, kasihan anak kita, Mas. Aduh, gua mau istirahat, gua capek, kepala gua puyeng nih, ha? Mas, sadar tanggung jawab kamu, Mas. Aku tuh suami. Kamu tuh bapak sekarang, bukan anak kecil lagi. Berisik! Berisik, gua kalah nih, ha? Mohon maaf, tapi sebelum menikah, apakah dia juga seperti itu atau tidak ya? Atau Ibu tidak tahu sama sekali? Memang dari awal dia seperti itu, cuman dia bilang kalau itu nanti saya mau sadar, mau insaf. Tapi setelah 6 bulan jalanin rumah tangga, ternyata sifat jeleknya Masih dilakukan? iya masih dilakukan. Ustadz, 3 hal yang dilarang dilakukan ya, judi, mabuk, sama mohon maaf. Dia main perempuan juga Ibu? Iya, Iya. sampai hamil. Sampai hamil ya Datang Allah. ke rumah minta tanggung jawab. Ya, ini yang harus dihindari nih, tapi justru dia berkawan dengan 3 hal ini Iya. Pak Ustadz. Kalau kita mendengar cerita Bu Retno tadi dan kalau kita lihat Al-Quran telah memberikan penjelasan, misalkan dalam surat Al-An'am Allah menjelaskan begini yang terkait dengan perjudian tadi. Jadi kalau tadi Bu Retno melihat bahwa sebelum suami itu melakukan sebelum pernikahan sudah mengetahui perilaku dan perbuatan calon suaminya dan kemudian ada agreement atau perjanjian. Nah inilah saya kira dalam fikih Islam itu kan selalu ditekankan bahwa yang terkait dengan dengan proses pernikahan, Nabi kan menjelaskan begini, kalau laki-laki dengan perempuan, misalkan tunkahul mar'atu li arba'atin, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Lah, ini kan bukan wanitanya tapi laki-laki. Jadi hampir sama juga. Jadi kalau di Al-Quran menjelaskan wasolihina wasolihat wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, wanita yang tunduk akan mendapatkan laki-laki yang tunduk yang patuh dan seterusnya.
Begitu juga orang laki-laki pezina tidak akan menikah dengan orang wanita pezina. La yazni zanin lakin zina dan seterusnya. Lah, tapi ada kaitan tadi. Kenapa tadi kemudian ketika pulang kemudian marah-marah? Karena memang Al-Qur'an menggambarkan, ilustrasinya apa itu luar biasa dahsyat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Sesungguhnya perjudian, khamr dan undian itu artinya ada orang yang memasang undian, proses yang lebih, kalau dalam dunia sekarang ya orang tidak lagi berjudi tapi orang sudah memasang togel dan sejenisnya. Itu apa Al-Quran menyebutnya? Rijzum min amalis syaitan. Ketiga kategori perjudian, minuman, pemabuk dan seterusnya itu adalah merupakan perbuatan syaitan. Fastanibu. Jadi di Al-Quran itu kalau ada perbuatan selain perbuatan yang dilakukan dan kemudian menggunakan kalimat rijzun, itu artinya adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Jadi jangankan orang mau menempuh melakukannya, menyaksikan dan melihat saja nggak tega, nggak sanggup pula melakukan. Lah, perjudian apa itu pemabuk-mabukan dan undian itu adalah bagian dalam yang disebut dengan rijzum min amali syaitan. Karena itu Al-Quran apa? Fastanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, hindarilah, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi Allah akan mencabut tuflihun, keberuntungan itu ketika orang terjerembab dalam praktek al-maisir, perjudian. Terus apa itu al-azlam dan apa itu mengundi nasib, permain judan, kemudian mabuk-mabukan, al-khamru tadi. Lah, mohon maaf tadi suami ibu tadi masuk dalam kategori tadi itu, maka ketika pulang apa yang diselimuti? Karena amalis syaitan, perbuatan setan, ya syahwat yang luar biasa, nafsu yang luar biasa, tidak tahu lagi kewajibannya pada istri, maka kemudian amarahnya yang memuncak sehingga memaki-maki, memukul dan seterusnya yang tadi ibu lakukan tadi. Dan termasuk juga di sananya apa al-udwan, menimbulkan permusuhan. Orang kalah itu adalah permusuh dengan orang yang bisa mengalahkan dia dalam arena perjudian, termasuk juga kemudian melahirkan perselingkuhan tadi itu, Mas. Iya. Lalu bagaimana Ibu dengan soal nafkah? Apakah dia memberi nafkah nggak ke keluarga? Tidak, karena saya mungkin tinggal sama orang tua, jadi dia dengan senang karena tidak mau memberi nafkah. Pernah saya datangin pada saat saya melahirkan anak saya umur 2 bulan. Saya datang ke tempat dia main judi, saya dicuekin, seakan-akan dia tidak mengenal anak istrinya. Akhirnya saking saya kesel, nahan emosi nggak tertahan lagi, saya acak-acak meja judinya. Terus anak saya jadi rebutan, terus saya ditampar. Sebentar sayang, sebentar ya. Mama tanya dulu. Taruh dong, ngocak dulu dong. Mas, mau tanya Mas, kenal sama Mas Dani nggak? Dani. Lu kenal Dani nggak? Cepet gue kalah nih. Aman nih. Lama cari di sana, kayak di sana nih. Aduh, lagi kalah lagi. Makasih ya Mas. Iya. Jalan lu. Ini berapa nih? Udah sana. Jangan lupa balik lagi. Iya. Biarin deh ah. Udah jalan lagi, jalan. Lu, Mas. Yah, gua nggak ada kartunya lagi, gua kalah nih ah. Keterlaluannya kamu. Mas, aku mau ngomong sama kamu, Mas. Apaan sih lo kesini, ha? Lo ngapain kesini? Jangan ganggu gua dah, gua lagi main. Mas, aku mau ngomong sama kamu. Lo bener-bener berisik ya? Hah? Aku tuh butuh uang, Mas. Udah. Anak kita tuh butuh Udah, pempek, cuekin. Mas. Udah, biarin, lanjut. Ya elah, gua nggak ada kartu. Mas, keterlaluannya kamu, Mas. Pak. Maaf bang, maaf bang. Ya. Lu bikin malu ya? Lu bikin malu di depan teman-teman gua. Hah? Lu maunya apa sih? Lo mau bilang beli susu? Gua lagi nyari duit. Lo tahu nggak? Gua udah 5 kali kalah. 5 kali kalah gua. Ngerti nggak sih lo? Gua kepala gua lagi pusing. Lo ngerti nggak? Lo aja lo. Pak Ustadz, penyiksaan ternyata tidak hanya di dalam rumah nih Pak Ustadz, tapi sudah di depan umum dia melakukan penyiksaan tersebut. Ini hukumnya bagaimana nih untuk seorang suami seperti itu Pak Ustadz? Kalau kita bicara hukumnya bagaimana Pak Islam melihat pada kasus yang terjadi pada suami Bu Retno dan apa yang dalam Bu Retno. Yang pertama yang hukum yang dikenai kepada kepada suaminya ini tentu adalah hukum dosa besar.
Karena al-khomru itu diantara kategori yang minal kibar, yaitu termasuk dari pada dosa-dosa besar. Nah, khomer kenapa? Karena khomer tadi yang kita jelaskan ismun, dosanya lebih besar. Terus dia al-utuan, menimbulkan apa itu permusuhan. Dan kemudian apa? Amarnya akan muncul. Jadi ketika ibu datang ke sana, maka udah hilang itu kesadaran dia. Karena ketika orang sudah minum khomer itu apa yang terjadi? Itu adalah tarkul akli, akalnya akan tertinggal. Tertinggal dalam mana apa? Maka akan hilang kesadaran dia. Yang ada itu adalah luapan bagaimana melampiaskan dan apa itu bisikan-bisikan setan supaya mendapatkan kemenangan, padahal itu adalah ilusi yang justru menghancurkannya. Karena itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang pertama adalah, karena ini sudah terjadi, yang pertama adalah ketika kita menghadapi orang semacam itu, istri hanya bisa berdoa. Berdoa mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Yang kedua adalah melakukan apa? Melaporkan kepada orang yang berpengaruh supaya yang disegani sama dia supaya berhenti. Kalau kasus tadi ibu kan datang, maka yang terjadi adalah luapan amarah daripada suami, maka akibatnya adalah Bu Retno tadi tendang anaknya. Jadi karena apa? Karena itu pertaruhan pada dia di depan orang dan kemudian dia udah hilang kesadaran akal sehatnya. Gitu. Yang terjadi adalah pelampiasan syahwat untuk ingin meraih, padahal itu sesungguhnya adalah apa itu fata morgana, bisikan setan, dan harus difahami para pemirsa sekalian. Tidak ada riwayat, tidak ada kisah sukses dalam kehidupan ini orang kaya, orang hebat karena hasil perjudian. Yang terjadi adalah orang akan mengalami kehancuran, orang akan mengalami jatuh miskin, dan orang akan dijauhi dari kehidupan persahabatan dia. Dan yang paling berat adalah dia akan dijauhi oleh Allah dan ia akan didekatkan pada pintu neraka Allah. Ini yang paling berbahaya. Nah, karena itu yang dilakukan adalah tadi itu melaporkan tadi supaya apa? Jadi kan ada suatu saat datang sahabat pada Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan begini, unsur akhoka dzaliman aw madlum. Tolonglah kamu akan saudaramu yang teraniaya dan yang dianiaya, yang menganiaya dan yang dianiaya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang madlum orang yang dianiaya itu mudah, tapi bagaimana orang yang menganiaya, cara menolong kami orang yang menganiaya, yang melakukan kezaliman? Maka Rasulullah SAW menyatakan, cara kamu menolong orang yang banyak melakukan penganiayaan pada orang lain adalah hentikan perbuatan aniayanya. Jadi ketika kita menyaksikan kemungkaran dan kita tidak mampu menghentikan kedzaliman dalam bentuk kemungkaran tadi, maka kita memanggil orang yang mungkin disegani, orang punya power, orang yang memiliki pengaruh supaya menghentikan. Itulah cara kasih sayang kita menolong pada saudara kita supaya apa? Berhenti dari perbuatan dolimnya dan kembali pada jalan kebenaran. Bukan dengan membiarkannya gitu maksudnya. Bukan jangan membiarkan gitu. Ketika kita membiarkan, makanya kan hadis Nabi kan ada 3 kewajiban ketika kita melihat kemungkaran. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah SAW, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Jika seseorang menyaksikan adanya kemungkaran, kemaksiatan, maka robalah dengan tangan. Tangan itu dalam makna kalau kita punya power, banyak power ya bisa menghentikan. Tapi kalau nggak punya ya orang yang punya berarti kekuasaan, dalam hal ini misalkan pejabat negara atau apalah yang memiliki kewenangan itu, maka dengan keputusan palunya, keputusan tanda tangannya bisa menghentikan. Yang kedua adalah fabilisanihi. Kalau nggak memiliki kemampuan dengan otoritas tangan kekuasaannya, dia adalah dengan lisannya. Cara apa? Kalau misalkan seorang ustadz mendakwakan, kita berarti menyerukan, mengajak orang yang punya power tadi menyampaikan informasi ini. Kalau dalam orang yang bisa menulis ya membangun public opini, opini publik diopinikan bahwa ini ada kemungkaran, maka kemudian orang akan terdengar. Kalau seorang wartawan maka mempotret, kameramennya ditujukan, maka ketika pihak menyaksikan di wilayah ada kemungkaran, maka akan datanglah petugas. Yang ketiga, kalau yang pertama nggak bisa, yang kedua nggak bisa cara itu, yang ketiga adalah ya dengan mendoakan, wadzalika adaful iman, tapi dengan mendiamkan dan mendoakan. Tetapi kata Nabi, itulah orang-orang yang selemah iman, yang terbaik yang pertama dan yang kedua tadi. Oke, Bu Retno, ibu sampai kapan bertahan sama suami yang pertama ini? 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Sebenarnya saya ingin pertahankan, cuman saya nggak tahan lagi karena udah bener-bener badan disiksa, batinnya juga tersiksa. Anaknya juga nggak mau open sama anaknya, kayak dia nggak mau ngakuin anaknya. Dia nggak mau ngakuin anaknya. Mau ngakuin anaknya. Artinya setelah cerai pun dia udah nggak peduli sama anak. Udah pasti itu mau nggak bercerai aja dia nggak peduli gimana dia sampai sebesar nggak pernah ngasih nafkah. Yang mengajukan pisah siapa ibu atau? Saya minta cerai tapi dia nggak mau ceraiin. Terus kemudian akhirnya saya urus ke pengadilan. Urus ke pengadilan. Dan semua ada sah cerainya secara
catatan di KUA. Iya. Bu Retno, kemudian setelah bercerai lalu menikah lagi, jaraknya berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Ketemu sama suami yang kedua di mana? Dia seorang seniman, Hmm, seniman jalanan. Seniman jalanan. Iya. Dan saya juga pernah ikut sebelum menikah, saya pernah juga ikut ngamen. Oh, jadi sebelum menikah sempat pernah ikut ngamen sama dia. Ngamen di bus. Saya tahu sama-sama orang susah, tapi saya pacaran cuma 6 bulan, terus menikah. Selama 14 tahun, saya pertahankan rumah tangga saya, selalu ribut juga. Selalu ribut juga. Selalu ribut, Apa masalah masalahnya ekonomi. apa? Masalah ekonomi. Terus tiba-tiba saya menolong temen janda, nggak punya tempat tinggal. Saya mau bawa masuk ke rumah saya. Saya biar hidup susah, kadang nggak tega Mas sama teman-teman di luar yang susah juga. Ternyata dia juga menusuk saya dari belakang. Maksudnya menusuk dari belakang itu apa, Ibu? Dia selingkuh dengan suami saya. Ya Allah. Itu berlangsung berapa lama? Saya menolong dia, saya masukin kerja. Tapi setelah itu dia telepon-teleponan sama suami saya. Pada saat suami saya di kamar mandi, teleponnya bunyi berkali-kali kan. Saya sebenarnya nggak pernah membuka handphone suami saya, nggak pernah saya. Ya, handphone kayak dompet saya nggak pernah buka, karena memang itu pantangan. Nggak boleh dilihat punya suami. Karena itu terpaksa berdering terus kan. Saya lihat kok bacaannya mama. Terus saya angkat, saya diam nggak bicara. Di sana dia bicara, papa tolongin mama sakit pendarahan, beliin obat. Terus saya nggak jawab, langsung saya tutup. Pas saya keluar dari kamar mandi, saya bilang, ada telepon dari siapa itu kok namanya mama, kamu selingkuh ya? Kurang ajar kamu. Saya langsung ditampar, kenapa kamu berani angkat telepon saya, dia bilang. Ya saya pengen tahu karena sudah berkali-kali berdering, kamu kan di kamar mandi. Ternyata suaranya emang saya kenal Mas, suara perempuan itu yang pernah saya tolong. Mama, telepon, angkat ah. Halo Ma, kok dimatikan sih? Suaranya juga kayak bukan Mama deh. Itu cewek siapa ya? Kayak kenal gitu suaranya. Gak mungkin kalau cewek itu. Gak mungkin kalau Tia selingkuh sama Mas Irfan. Cek dulu deh chattingannya kok mesra banget sih. Mas Irfan keterlaluan, dia selingkuh di belakang aku. Handphoneku. Ngapain kamu cek handphoneku? Jujur sama aku, siapa wanita itu Mas? Wanita mana? Itu yang chattingan sama kamu mesra-mesraan kayak gitu. Mesra gimana? Kamu nih Mas, jujur, kamu simpen namanya itu Mama. Itu bukan seorang Mama, itu wanita lain, Mas. Siapa itu? Jujur sama aku. Udah bilangin ya, sekali lagi ku ingetin sama kamu. Jangan pernah cek handphoneku, ini privasiku, ya? Mas, kamu tuh suami aku tuh punya hak atas kamu. Berisik! Pusing kepala gue sini. Tunggu dulu, jelasin dulu sama aku, siapa itu sebenarnya? Berisik ya! Tunggu dulu! Sebelum ibu menikah sama suami ibu yang kedua ini, dia bagaimana sehari-harinya? Sehari-harinya begitu biasa, dia cuma kan ngamen, dia ngontrak sendiri, saya juga kan janda. Artinya nggak kepikiran dia akan melakukan hal itu ya? Oke. Baik awalnya. Baik. Pak Ustadz, ada satu hal yang saya sempat menjadi pertanyaan dari saya adalah Ibu Retno memasukkan orang lain ke dalam rumahnya di sebuah rumah tangga yang dia bina. Ini udah berlainan jenis nih dengan suaminya. Yang kayak begini ini kalau dalam Islam bagaimana nih Pak Ustadz? Ini juga penting kita berhati-hati ya. Jadi berhati-hati
suami istri, kemudian ada orang lain yang bukan anggota mahram. Siapa itu anggota mahram? Anggota mahram itu artinya adalah kalau ibu berarti saudaranya ibu, adiknya ibu, keponakannya ini namanya adalah masih dalam keluarga besar. Itu penting sekali. Kenapa? Sebab nanti jadi kan di dalam Al-Quran kan jelaskan ada namanya aurat di dalam keluarga yang tidak boleh dilihat orang lain selain tadi mahram tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang dimasukkan oleh ibu tadi, memang niatan ibu ini mulia sekali, menolong orang lain. Ini adalah salah satu bentuk empati dan simpati yang ini harus kita tumbuh kembangkan, tetapi harus ditempatkan pada tempat yang benar. Jadi karena apa? Kita punya suami. Jadi mungkin awalnya baik, tapi setan itu lama-kelamaan itu kan merusak pandangan kita. Terus akan ketika sedang ibu tidak ada, tinggal berdua, karena terus ada gesekan, bisikan tadi, daya kekuatan iman itu akan luntur, maka pada saat itulah kemudian celah masuk, apa yang terjadi tadi itu akhirnya, kemudian kejadian. Jadi awalnya tidak salah ibu, tetapi kemudian di dalam tadi ternyata temannya tadi yang dibilang tadi, menelikung dari belakang tadi itu kan inilah yang terjadi. Karena itulah pentingnya kehati-hatian. Makanya di dalam hadis Nabi itu kan dijelaskan la yakhluwannar rajulu bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak dibolehkan orang berdua-duaan tanpa ada mahram yang mendampingi. Kenapa ada mahram mendampingi? Ada bertiga supaya tidak ada ruang bisikan dari luar masuk kemudian akhirnya mengganggu daya nalar seseorang, imannya rontok, akhirnya yang terjadilah tadi. Yang kedua ada hal penting Mas Farid, saya kira yang baru menjadi pelajaran kita semua, bahwa tadi ibu sebenarnya tidak salah ketika ada telepon berdering itu sudah biasa. Karena itulah pentingnya trust, bangunan kepercayaan. Jadi ketika orang sudah angkaf tuka wazawas tuka, saya nikahkan orang tua dari pihak perempuan, kemudian qabil tu nikah wa tazwija bimaril mat, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas, kan itu artinya adalah transaksi apa? Berumah tangga itu adalah ibadah, beribadah. Karena beribadah apa? Seluruh aktivitas di rumah tangga itu harus dalam ridho Allah. Yang kedua apa? Trust apa? Saling tafahum, memahami apa? Saling mempercayai. Jadi nggak boleh ada suami tadi, kamu kenapa buka HP dan seterusnya. Memang istri tidak boleh mencari-cari di HP-nya kemudian kejurkan muncul. Tapi tidak ada salahnya ketika berdering. Siapa tahu tadi misalkan, jangan-jangan orang berikan pekerjaan kan? Ternyata, lah itulah saya kira pentingnya kita tidak boleh ada affair, main fair di luar kemudian akhirnya apa? Pada titik tertentu akan diketahui. Kalau dalam pepatah Indonesia kan sepandai-pandai tupai melompat, pada titik tertentu dia akan jatuh. Itu tadi salah satunya. Nah, Ibu Retno tadi di ujung telepon katanya wanita itu yang Ibu Retno tolong itu lagi pendarahan. Mohon maaf, udah sejauh mana perselingkuhan mereka berdua? Saya mendengar bahwa dia tuh katanya dikontrakin. Anak saya yang bilang pada saat itu, anak saya kan masih SMK. SMP. Ini anak yang dari pertama, suami yang pertama? Yang pertama sama yang kedua kan saya ikut. Yang kedua ini anak baru SMP waktu itu kan. Kan ada telepon rumah, belum masih ada ya. Diterima, ditelepon, papa mana gitu kan. Terus dia tahu kalau itu Mbak Eti manggilnya ya. Ada katanya di kamar mandi. Terus cerita itu anak saya sama saya kalau papa tuh sama tuh katanya sampai pernah tinggal di sini, hidup satu rumah tapi belum menikah. Oke, kemudian setelah tahu Bu Retno suami Ibu selingkuh, nah Ibu berapa lama bertahan lagi dengan suami kedua ini? 1 tahun, itu 14 tahun, tapi setahun dia selingkuh 1 tahun saya pergi dari rumah, saya ngekos sendiri. Ngekos sendiri. Anak-anak saya tinggal sementara, saya bilang mama mau menenangin dulu. Anak-anak ditinggal sama bapaknya. Sama bapak. Terus akhirnya anak-anak nggak mau tinggal sama bapaknya, ikut sama saya. Itu Mas, abis dia bilang sama bapak juga nggak tenang, makan cuma mie terus setiap hari, nggak pernah dimasakin. Saya kan nggak tega sama anak saya bawa semua, saya ngontrak. Akhirnya saya minta cerai. Perselisihan antara orang tua pasti yang selalu menjadi korban anak. Iya Mas Farid. Iya. Jadi makanya kenapa Al-Quran dan hadis Nabi itu melarang keras terjadinya perceraian. Kalau perceraian pasti akan menyisakan permusuhan. Kalau tidak saling merelakan, permusuhan antara laki suami dan mantan istrinya, istri dengan mantan suami. Yang kedua, kalau punya anak, pasti korban yang terberat itu adalah anaknya. Pertama apa? Anak akan kehilangan figur teladan. Teladan siapa ini? Tidak ada. Yang kedua adalah anak akan mengalami
guncangan kejiwaan psikis mereka akan, karena menyaksikan ada ini. Yang ketiga adalah anak akan melahirkan minder di depan teman-temannya. Karena itulah tadi yang kasus anaknya Bu Retno tadi mengalami paling tidak yang pertama guncangan jiwa. Kita belum tahu bagaimana kedepannya tentang keteladanan dari anak, tapi itu sudah dipastikan. Pasti kalau tidak dia mendapatkan teman yang lebih baik lagi. Lah, tadi kemudian kita akan bisa mendapat pelajaran ya dari Bu Retno ini. Jadi itulah saya kira pentingnya para wanita-wanita memperhatikan asal-usul dari pihak suaminya supaya kasus yang pertama tadi tidak mengulang di kasus yang kedua tadi. Ya, lalu Bu Retno bercerainya itu resmi lagi? Resmi lagi. Kemudian Ibu berapa lama lagi setelah bercerai sehingga bisa ketemu sama calon suami yang ketiga ini? 2 tahun saya ketemu sama suami yang ketiga. Ketemu di mana? Saya cuma hanya nikah siri sama dia. Nikah siri sama dia. Saya dibohongin juga, ternyata dia juga punya istri di kampungnya. Di sini ngakunya dia sendiri, emang bener sendiri kali ya di sini, cuma saya nggak masuk ke sini. Nggak sempat terpikir itu. Nggak terpikir. Saya nikah siri sempat 8 tahun sama dia. Itu pun saya juga tertipu. Hutangnya banyak. Terus motor saya juga dijual, digadein. Untuk menebusnya saya juga nggak punya uang. Saya minta tolong sama teman saya. Akhirnya motor itu mau diambil dealer. Saya bilang daripada diambil dealer sayang, mendingan diterusin aja ke teman saya. Akhirnya teman saya yang nebus, terusin sama dia. Setelah itu saya sakit, terus masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit seminggu. Mungkin karena pikiran, karena saya juga, kenapa kok nasib saya seperti ini terus, Pak Ustadz? Apa dosa saya gitu loh. Ya, Ibu Retno merasa tidak pernah beruntung dalam hubungan rumah tangga nih Pak Ustadz. Jadi begini Bu ya, Bu Retno, memang Allah itu memberikan apa ya, cobaan itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada ujian. Siapa orang yang diuji? Orang yang diuji itu adalah orang yang memiliki keimanan tinggi kepada Allah. Untuk apa Allah menguji? Allah hendak berniat untuk menaikkan makom hambanya ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, ada orang beriman tetapi melakukan kefasikan, dia bermaksiat, jauh dengan Allah, maka Allah berikan musibah. Teguran. Apa fungsinya musibah? Musibah adalah teguran supaya hamba ini mau ingat dan kembali kepada jalan Allah. Yang ketiga itu adalah azab. Apa itu azab? Orang yang ingkar terhadap Allah, tidak mempercayai Allah, mengingkari Allah dan nabinya, Allah berikan azab sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Gunanya apa azab ini? Untuk membuktikan kebesaran Allah sehingga dia nanti akan tersungkur dan kemudian menimbulkan iman kepada Tuhan. Lah, saya tidak tahu ya bagaimana perjalanan hidup. Mohon maaf ini Bu Retno ya, mungkin apakah Bu Retno selama ini mungkin jauh dengan tuntunan Allah apa tidak? Misalkan meninggalkan tuntunan Allah, berbuat ini, berbuat itu. Jadi kita harus apa? Kita harus belajar berintrospeksi pada diri kita. Jika ujian musibah atau ujian itu datang pada kita, kalau kita, oh ini iman saya sedang tinggi apa tidak? Kalau iman kita sedang tinggi berarti bukan ujian. Oh ini berarti teguran. Berarti supaya apa? Supaya la'laum yarji'un, supaya mereka orang diuji itu kembali pada jalan Allah lah. Caranya apa? Caranya kembali pada Allah. Kita apa? Mendekatkan diri pada Allah, angkat tangan kita, memohon kepada Allah. Apa? Kita ingat doanya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi itu kan apa? Doa Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku telah zalim, makanya Engkau turunkan. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni ya Allah kepadaku atas dosa-dosaku ini, lanakunanna minal zalim, sungguh kami akan termasuk orang yang zalim kepadamu. Lah ini apa maknanya? Maknanya adalah gunanya pengakuan atas kedzaliman. Zalim artinya adalah kita menganiaya diri kita sendiri yang seharusnya ini tidak kita lakukan, ini kita lakukan. Itu namanya zalim. Maka kita angkat tangan kita. Sebab Allah itu as-sami, Allah itu Maha mendengar seberat apapun masalah hambanya. Allah itu semakin demen senang orang itu mengadu curhat kepada Allah di tengah malam, tidak usah curhat kepada orang lain. Lah mudah-mudahan dengan cara curhat itu apa? Kita ada pengakuan diri kita, muncul ketenangan batin kita, Allah kemudian akan membimbing jalan kita. Jadi Bu Retno, yang perlu kita kuatkan adalah kita harus berhusnudzon kepada Allah. Jangan suudzon sehingga wah Allah mungkin kenapa ya? Mungkin Allah sedang. Yang kedua, kita harus ingat kalau Allah itu memberikan beban kepada hamba, ujian maupun cobaan, itu senantiasa sesuai dengan batas hambanya. Mungkin sedang Allah berikan teguran, masih ada batasnya ini. Lah mudah-mudahan
Bu Retno segera kembali pada tuntunan Allah, bertobat pada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan ruang jalan kebaikan di kemudian hari. Oke. Pak Ustadz, doa apa lagi yang dipanjatkan Bu Retno nih selain tadi doa yang disanjatkan Nabi Adam pada saat dia diturunkan Iya. ke bumi? Yang kedua, Bu Retno harus banyak baca istighfar. Iya. Kita ingat para sahabat ketika dibimbing oleh Rasulullah SAW, apa yang malah apa? Kemudian Rasulullah membimbing untuk banyak beristighfar. Yang kedua, ada doa ini, Mbak Bu Retno, tadi kan ada himpitan ekonomi, kemudian ada dari orang tadi apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah darikan kami dari kebimbangan, wal khazani dari kesedihan, wa a'udzubika minal azli, dan kami merasa lemah badan nggak bangkit lagi, wal kasali, dan rasa malas, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qarizal, ya Allah dan aku memohon kepadamu lepaskanlah dari himpitan hutang dan dari tekanan pressure orang-orang kuat yang menghimpit termasuk orang zalim tadi. Iya. Maka kata Nabi, ini diberikan pada salah seorang sahabat ketika sedang dihimpit dalam kesulitan. Mas Farid dan sahabat ini membaca doa ini diantaranya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua Sama-sama, Mas nasihatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Ibu Retno ya. makasih, Mas Dicoba Farid, Pak diamalkan, insya Allah bisa lebih tenang lagi dan kedepannya lebih baik lagi. Iya, amin. Yang paling penting adalah penuh berkah dalam kehidupan Bu Retno ya. Iya, makasih Ya, Mas Farid. baik. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Ustadz, terima Ya, kasih. sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan dulu diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.